Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, dan kita gunakan dua nikmat ini untuk mengabdi kepada Allah, bertakarub. Mudah-mudahan takarub kita membawa kepada beratnya timbangan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita hari ini giliran membacakan Aqidah Thahawiyah, kitab tahdib, penyusunan yang lebih tertib dan sekaligus syarahnya dari Aqidah Thahawiyah yang disyarah oleh Syekh Abdul Khamis Al-Ghumaidi. Kita sudah sampai pasal ke-6 dari beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar yaumil akhir, mulai dari kebangkitan, dihidupkan kembali, kemudian hisab, sampai terakhir kita membahas as-siratal mustaqim. As-sirat, satu jembatan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala membentang di atas neraka jahanam. Alhamdulillah kita sudah membahasnya. Nah, tinggal ketika orang melewati jembatan as-siratal mustaqim, maka berhadapan dengan surga atau neraka. Maka pembahasan pasal ke-6 ini tentang surga dan neraka. Nah, dalam matan Aqidah Thahawiyah ini, dalam poin 94 atau dalam kitab tahdib ini dimasukkan ke nomor 59, berjudul Wujudul Jannati wan Nari wa Abdiyatuhuma, keberadaan surga dan neraka dan abadi keduanya, ya, keberadaannya selamanya.
Imam Thahawi menyebutkan surga dan neraka dan keabadian keduanya menjadi judul sekaligus menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Di mana letak akidahnya? Tentang wujudnya pertama. Surga dan neraka sudah wujud, sekarang sudah wujud. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang sahih. Dan keberadaan keduanya juga abadi. Maka judul ini menjadi prinsip atau akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dalam keterangannya Imam Thahawi menyebutkan wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka merupakan dua makhluk. Ya. Disebut makhluk, yaitu lawan dari khaliq. Setiap yang ada selain khaliq adalah makhluk. Apakah dia bernyawa atau tidak? Seperti matahari itu makhluk, bulan makhluk, batu juga makhluk. Karena ada sementar orang berasosiasi kalau makhluk mesti bernyawa, padahal tidak. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja makhluk hidup, benda mati pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wal jannatu wan naru makhluqatan. Surga dan neraka adalah dua makhluk. La tafniyani abada wa la tabdiyan. Tidak akan punah dan tidak akan binasa. Ya. Nanti dalam penjelasannya ada sementara kalangan Ahlussunnah, bahkan ada sahabat yang mengatakan kalau surga itu abadi, selamanya tidak akan pernah. Tapi neraka terdapat perbedaan dari kalangan sahabat bahkan. Nah, nanti penjelasannya disampaikan oleh Imam Thahawi. Kemudian fa inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka sebelum seluruh makhluk. Nah, sebelum seluruh makhluk termasuk malaikat. Sebelum malaikat. Sebelum seluruh makhluk. Ya, fa inna Allah Ta'ala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Telah menciptakan surga dan neraka sebelum makhluk yang lain. Wa khalaqalahuma ahlan, dan telah menciptakan untuk keduanya masing-masing punya penghuni yang bakal menempati surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan keimanan kepada takdir. Nanti ada yang berpendapat, terutama dari kalangan Qadariyah, menolak bahwa surga bahkan diciptakan sekarang itu tidak benar. Maka di sini jelas matan akidah Thahawiyah mengatakan jannah dan nar dua makhluk yang tidak akan punah dan tidak akan binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya sebelum menciptakan yang lain, makhluk yang lain.
dan menciptakan bagi keduanya penghuninya. Ya. Nah, kemudian itu judul tadi, Imam Tahawi membuat matan, kemudian disyarah oleh banyak ulama. Di antaranya yang kita baca ini adalah syarah Syekh Abdul Khamis Al-Humaidi. Katanya, kata pensyarah ini, amma qauluhu innal jannata wan nara makhluqatan ittafaqa ahlus sunnah ala anna jannata wan nara makhluqatan. Nah, adapun ucapan Imam Tahawi mengatakan bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk, ya, itu merupakan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk mawjudatan al-an, sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Nah, Mu'tazilah dan Qadariyah, dua kelompok firqah dari kalangan umat Islam, menolak bahwa surga neraka sudah diciptakan. Sekarang mewujud. Walam yajal ala dzalika al-sunnah wal jamaah hatta nabaghatin nabighah minal mu'tazilah wal qadariyah. Terus bicara al-sunnah wal jamaah sepakat pada persoalan itu sampai timbullah kelompok-kelompok yang nyeleneh dari kalangan Mu'tazilah dan Qadariyah. Ingat, Mu'tazilah menggunakan prinsipnya menggunakan akal. Akal bahkan lebih dikedepankan daripada dalil. Kalau Qadariyah, kelompok yang berprinsip bahwa takdir Allah dipermainkan oleh akal Qadariyah. Sama-sama menggunakan akal. Misalnya kalau penghuni surga sudah diciptakan, lalu buat apa kita beramal? Itu pendapat orang yang punya akal, yang pakai akal. Sama-sama pendapat Mu'tazilah atau pertama Qadariyah, menggunakan akalnya. Jadi fangkarat dari kedua kelompok ini sama-sama mengingkari bahwa surga dan neraka sudah ada dan diciptakan. Wa qalat bal yanshauhuma Allahu yaumal qiyamah. Tetapi kata keduanya nih, Qadariyah dan Mu'tazilah, surga dan neraka baru diciptakan nanti ketika kiamat terjadi. Itu pendapat diantaranya Mu'tazilah dan Qadariyah. Wa hamalahum ala dzalika usuluhum al-fasid alladhi wada'u bihi syari'atan lama yaf'alu Allah bih. Yang membawa pendapat seperti itu karena menjadikan usul akidah mereka yang fasid, ya, yang rusak, menempatkan, ya, dengan begitu syariat Allah. Kenapa Allah berbuat begitu? Kenapa Allah tidak berbuat begini? Nah, itu kan gunakan akal. Nah, itu menggunakan akal lebih dahulu. Kita sudah tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah melihat seluruh dalil baru dipahami. Kalau kelompok lain ada yang menggunakan akal itu baru dicari dalil-dalil. Kalau dalil itu bertentangan dengan akal mereka, bisa ditakwilkan atau bahkan ditolak. Ya. Yang benar itu dalam beragama adalah kita baca semuanya dalil, Quran, hadis, ijma' sahabat,
ya, dan qiyas dalam beberapa perkara. Itu dalil syar'i. Dipahami semuanya baru keluarlah manhaj. Keluarlah usul-usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kelompok yang sesat ini, mereka menimbang dengan akal dulu, oh begini, terus dicarikan dalil. Beda. Orang yang mencarikan dalil setelah membangun pikiran biasanya rusak. Tetapi yang selamat adalah membaca dalil seluruhnya, baru dikeluarkan metodologi, dikeluarkan manhaj. Ya, nah itu prinsip salafus saleh. Wa qasuhu ala khalaqi fi af'alihim. Mereka membandingkan penciptaan Allah, takdir tadi Allah dengan perbuatan-perbuatan makhluk itu. Fahum musyabbihatun fil af'al. Mereka telah menjadikan Allah diserupakan dengan makhluk karena dibandingkan dengan perbuatan makhluk. Di antara mereka ada yang menjadikan mu'attilah karena menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu khalaqul jannata qabla jaza abad. Penetapan bahwa surga dan neraka sudah ada itu jadi main-main. Jadi enggak ada gunanya, kata mereka Mu'tazilah dan Qadariyah. Ya. Li'annaha tasiru mu'athilatun madadan mutawwilah. Karena kalau sudah ada sekarang, berarti surga dan neraka nganggur. Karena baru diisi orang yang sudah hari kiamat terjadi. Sekarang nganggur. Itu pikiran mereka. Coba bayangkan. Mereka masukkan pemikiran, terus mencari dalil. Kalau Ahlussunnah, oh sudah ditetapkan, kalau tidak terjadi sesuai dengan pikiran kita, dalil, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tidak tahu hakikatnya. Bukan berarti tidak tahu itu tidak benar. Berarti kalau tidak tahu, kita serahkan kepada Allah hakikatnya. Tetapi nas-nas yang menyatakan surga dan neraka itu sudah ada, tidak bisa ditolak. Jadi mereka mengatakan kalau surga dan neraka sudah ada sekarang, jadi main-main. Kosong dong, kosong, tidak berpenghuni. Dengan begitu faraddu minan nusus ma khaliq hadhil syari'ah batilah. Maka kelompok ini menolak dalil-dalil yang sudah jelas. Wa harafun nusus an mawadhi'iha. Mungkin kemudian mereka menghapus dalil-dalil dari tempat yang mestinya. Wa bada'u min khaliqi syari'atim, dan berbuat bid'ah ya, terhadap menuduh bid'ah terhadap orang yang menolak pendapat mereka. Jadi tuduhan bid'ah dilontarkan dilontarkan oleh Mu'tazilah dan Qadariyah itu biasa. Nah, setiap mereka yang bertentangan dengan pendapat mereka Qadariyah dan Mu'tazilah itu dituduh bid'ah biasa. Wa bada'u man khalafa syari'atahum. Siapa yang bertentang dengan prinsip syariat yang mereka bangun, maka dituduh bid'ah. Nah, kelompok-kelompok itu memang saling membid'ahkan. Yang Mu'tazilah, yang Qadariyah menuduh Jabariyah dengan ahlu bid'ah,
Jabariyah menuduh, Qadariyah juga begitu. Tetapi Ahlussunnah tidak pernah sengaja menuduhkan kepada kelompok-kelompok itu sebagai ahlul bid'ah, kecuali dengan argumentasi, ya, kecuali dengan argumentasi. Nah begitu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah yang dikutip oleh Imam Thahawi. Jadi jannah dan nar adalah dua makhluk yang diciptakan sebelum makhluk yang lain dan sekarang sudah ada. Sekalipun tidak ada penghuninya, karena baru dihuni di hari kiamat, nggak apa-apa, orang dalilnya begitu. Buat apa kita bertanya? Siapa dong yang menghuni? Allah bebas berbuat, kita hanya memahami dalil. Baik, kita lanjutkan. Adilatu wujudihima al-an. Dalil-dalil yang menunjukkan keberadaannya sekarang. Dalil-dalil yang menunjukkan keberadaan keduanya, surga dan neraka, sudah ada sekarang. Firman Allah yang pertama adalah surat Al-Imran ayat 133. U'iddat lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Artinya apa? Surga itu disediakan untuk orang bertakwa. Menggunakan fil madhi, ya, disediakan, disediakan berarti sudah ada. Kalau nanti disediakan, bukan uiddat bahasanya, pakai fil mudhari'. Kalau akan datang, berarti uiddat lil muttaqin, sudah ada. Surga itu sudah ada. Begitu juga neraka. Dalil dengan Al-Imran 131, uiddat lil kafirin. Ya, untuk neraka ayatnya uiddat lil kafirin. Disediakan untuk orang-orang kafir. Yang lebih jelas lagi firman Allah dalam surat An-Najm 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh ketika berada di sidratil muntaha, di sisinya ada surga sebagai tempat kembali. Nah, itu lebih jelas lagi. Ini kan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Diceritakan ketika Mi'raj, Nabi sampai mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi sudah sampai ke sidratul muntaha, yang sidratul muntaha ada di sisinya ada surga. Waqad ra'an Nabi SAW sidratul muntaha. Nabi sudah melihat sidratul muntaha ketika Isra dan Mi'raj. Dan melihat juga ra'a 'indaha jannatul ma'wa. Juga melihat di sisinya ada surga. Kama fi sahih, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih, min hadis Anas radhiyallahu anhu fi qissati Isra wa fi akhirih thumma intalaqa bi Jibril hatta ata sidratal muntaha faqashaiha alwanun la adri ma hiya.
qala thumma dakhaltul jannah fa idza hiya janabidul lu'lu' wa idza tarabaha al-misik. Dalam hadis sahih, kemudian Jibril membawaku, kemudian malaikat Jibril membawaku hatta ata sidratal muntaha, sampai ke tempat sidratal muntaha. Sidratul muntaha, pencapaian terakhir, namanya sidrah. Terus muntaha, muntaha itu tempat yang paling akhir. Nah, di sidratul muntaha tidak ada tempat lagi. Di atas itu nggak ada lagi. Di atas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau akidah Maturidiyah dan akidah Asy'ariyah menolak keterangan bahwa dalil ini Nabi naik ke atas, berarti Allah ada di atas. Ditolak oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka dalil Isra Mi'raj tidak bisa dibantah oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau Allah itu ada di atas. Ya. Nabi mengatakan, kemudian Jibril membawaku sampai ke Sidratal Muntaha. Itu dinaungi oleh kabut-kabut, dan aku tidak tahu apa itu. Ya. Kemudian Nabi berkata, "Tsumma dakhaltul jannah." Kemudian aku masuk ke dalam surga. Hadis ini jelas-jelas Nabi masuk ke dalam surga. "Tsumma dakhaltul jannah." Fa idza hiya janabidul lu'lu. Ketika sudah masuk ke surga, ternyata tempatnya sangat indah, penuh dengan mutiara. Ya. Turabnya aja, tanahnya aja terbuat dari misik. Enggak ada kekotoran di dalam surga. Sampai-sampai tanahnya terbuat dari misik. Tidak ada kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat kecuali sedikit saja. Apalagi bila dibandingkan dengan surganya. Akhirat itu kan ada surga, ada neraka. Kalau dibandingkan dengan surganya, semuanya tidak ada kepalsuan, tidak ada kedustaan. Orang tidak pernah mendengar perkataan yang dusta, tidak pernah mendengarkan kalimat lagun, tidak pernah mendengar kalimat lagun. Semuanya nikmat, semuanya indah, tidak bisa dibayangkan. Nabi sendiri nggak mampu membayangkan. Cuman digambarkan seperti mutiara semuanya. Ya, janabidul lu'lu. Wa idza turabaha al-misik. Tanahnya dari misik. Hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi, Nasa'i. Wa fi sahihain min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'adahu bil ghada wal ashi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah,
wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Ini lebih tegas lagi. Artinya hadis dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu, Abdullah bin Umar radhiyallahu, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian apabila meninggal dunia, wafat. Inna ahadakum idza mata, apabila seorang dari kalian meninggal dunia, uridu alaihi maq'adahu, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya yang bakal ditempatin, ditampakkan pagi dan petang. Ya. Dalam riwayat lain misalnya hampir sama bunyi hadisnya, kalau seorang meninggal dunia kemudian diantarkan ke kuburan, terus pengantarnya sudah balik 7 langkah, maka dia malaikat datang kepadanya, 2 malaikat mendudukan yang mati tadi, jenazah mayit tadi didudukan. Nah, dalam didudukan itu ditanyalah, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, atau apa yang kamu tahu tentang laki-laki itu. Nah, kalau dia bisa menjawab, maka ditampakkan tempat duduknya. Surga. Kalau tidak bisa menjawab, maka ditampakkan tempat duduknya dari neraka. Jadi inna ahadakum idza mata, sesungguhnya seorang dari kalian apabila meninggal dunia, uridu alaihi maq'adahu, ditampakkan kepadanya tempat duduknya pagi dan petang. In kana min ahli jannah, apabila ditampakkannya tempat duduknya dari surga, famin ahli jannah, maka orang itu bakal masuk surga kemudian. Padahal surga belum lagi ditempati orang yang meninggal itu. Wa in kana min ahli nar, bila seandainya dia termasuk penduduk neraka, maka min ahli nar, dia termasuk penduduk neraka. Kemudian dikatakan kepada dia, yuqalu, kemudian dikatakan, hada maq'aduka, inilah tempat tinggal kamu, tempat duduk kamu, hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Yang ketiga, di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dan Sunan, ya, riwayat selain Bukhari, Muslim disebut Sunan. Min hadis Ka'ab bin Malik, dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu qala, berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, innama nismatul mu'min tayrun yu'allaqu fi syajaril jannah hatta yarja'aha Allah ila jasadi yaumal qiyamah. Hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, adzan. Kita lanjutkan hadis yang keempat, ya, tentang dalil adanya surga sekarang ini. Dalam Sahih Muslim dan Sunan, juga dalam Musnad
Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, lama khalaqallahu al-jannata wan nar arsala Jibril ilal jannah faqala idhab fanzur ilaiha wa ila ma'adattu li ahliha fiha. Fadhahaba wa nadhara ilaiha wa ila ma'adallahu li ahliha fiha faraja'a faqala wa izzatuka la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Fa amara bil jannati fa khuffat bil makari faqala irji' fanzur ilaiha wa ila ma'atu li ahliha fiha. Qala fanadhara ilaiha thumma raja'a faqala wa izzatuka laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Qala thumma arsalahu ilal nar qala idhab fanzur ilaiha wa ila ma'atu li ahliha fiha. Qala fanadhara ilaiha fa idha hiya yarkabu ba'daha ba'dan thumma raja'a faqala wa izzatuka la yadkhuluha ahadun sami'a biha. Famara biha wa khuffat bisyahwat thumma qala fadhhab fanzur ila ma'adtuka li ahliha fiha. Fadhahaba wa nadhara ilaiha faraja faqala wa izzatuka laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahdun illa dakhalha. Ini dalil keempat tentang surga dan neraka sudah diciptakan. Tapi banyak hikmah dari hadis ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, maka diutuslah malaikat Jibril kepada surga dengan Allah berfirman, idhab fandur, pergilah dan lihatlah ke dalam surga serta apa yang aku persiapkan buat ahlinya. Maka pergilah malaikat Jibril dan melihat ke surga itu, dan juga melihat apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk calon penghuninya. Kemudian setelah melihat, dia kembali kepada Allah dengan berkata, malaikat Jibril, demi kemuliaanmu tidak ada yang mendengar surga kecuali akan memasukinya. Ini kali pertama ketika Allah menciptakan surga, Jibril disuruh lihat, masuk ke dalamnya, dilihat, maka Jibril berkesimpulan tidak ada orang yang mendengarnya pasti akan memasuki surga. Nah, kemudian Allah memerintahkan fa'umira bil jannati, maka diperintahkan kepada surga itu, maka dihiasi surga itu dengan makari, dengan persoalan-persoalan yang memberatkan atau yang kita tidak suka. Sholat itu balasannya surga, tapi berat. Nah, dihiasin surga itu dengan perkara-perkara yang memberatkan. Perasaan berat, puasa itu berat. Ya, berkorban dengan uang itu berat. Apalagi berkorban dengan anak. Nabi Ibrahim itu berat. Nah, maka diperintahkan setelah surga dihiasi dengan makari, hal-hal yang memberatkan, yang menyulitkan, maka Allah berfirman, kemudian kamu Jibril kembalilah lihat. Maka Jibril melihat, kemudian kembali kepada Allah, dan Jibril berkata, wa izzatuka, ya, demi kemuliaanmu,
laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Aku khawatir tidak ada yang akan masuk ke dalam surga. Tadinya berkomentar, tidak ada orang yang mendengar surga pasti akan masuk, karena mudah kita memasuki surga. Tetapi seketika Allah sudah menghiasi dengan makari, maka Jibril berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir tidak ada yang memasukinya, karena beratnya amal-amal yang bisa mengantarkan ke surga dalam timbangan manusia berat. Nah, kalau mereka mengikuti supaya tidak beramal, maka surga nggak bakal ada yang memasukinya. Kemudian Allah mengutus Jibril kepada neraka dengan firman-Nya, pergilah dan lihatlah ke dalam neraka itu dan apa yang aku persiapkan buat penghuninya. Maka Jibril datang melihat, melihat faidah hiya yarkabu ba'duha ba'dan. Ternyata isinya api yang bergolak. Kemudian Jibril kembali kepada Allah dan berkata, wa izzatuka, demi kemuliaan-Mu ya Allah, la yad'ula ahadun sami'a biha, tidak ada yang akan masuk neraka yang orang yang pernah mendengar. Jadi Jibril berkeyakinan tidak ada yang mau masuk neraka, tidak ada yang mau masuk neraka. Itu kesimpulan pertama Jibril. Ketika melihat api bergolak, maka tidak ada manusia yang akan masuk neraka. Kemudian Allah memerintahkan neraka dihiasi dengan syahwat yang menyenangkan orang, yang mengenakan, mengasyikkan, dihiasi dengan syahwat. Kemudian Allah berfirman, pergilah dan lihatlah, dan lihat pula apa yang aku persiapkan buat penghuninya. Maka Jibril pergi melihat, kemudian kembali kepada Allah dan berkata, wa izzatuka, demi kemuliaan-Mu ya Allah, laqad khasyitu alla yanjua, aku khawatir tidak ada yang akan selamat dari neraka seorang pun kecuali akan memasukinya, karena neraka itu dihiasi dengan syahwat. Nah, manusia banyak yang memperturutkan hawa nafsu syahwat. Itu hikmahnya. Tapi inti pengambilan dalil daripada persoalan ini adalah neraka sudah diciptakan dan sudah ada. Begitu juga surga sudah ada, sudah diciptakan dan sudah ada. Nah, penghuninya apa? Nanti disiapkan buat orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa waktunya kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.